Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, Pranajaya kembali seperti sedia kala berkat pertolongan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212. Pranajaya pun membagikan cerita kenapa dia bisa tersiksa seperti itu. Bagaimana kelanjutannya? Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Prana berdiri dari duduknya. Kamu kemana? Tanya Wiro. Kembali ke kota raja untuk mencari 3 setan darah. Wiro berdiri pula. Dengan pakaian macam ini, kau mau masuk ke kota raja? Prana memandang ke dirinya. Seluruh pakaian birunya sudah hancur robek-robek, kotor oleh darah dan debu. Pemuda ini menggigit bibir. Wiro tertawa. Aku ada satu style persediaan pakaian, katanya. Dari balik punggungnya, pendekar 212 mengeluarkan sebuntal pakaian. Nih, pakailah. Wiro melemparkan pakaian itu. Prana menyambutnya. Terima kasih, kata pemuda ini, lalu cepat-cepat berganti pakaian di balik semak belukar. Aku juga akan ke kota raja, kata Wiro. Seorang sahabatku lenyap, tak tentu entah kemana. Aku mesti cari dia. Kalau begitu, kita pergi sama-sama, ujar Pranajaya. 3 setan darah mesti di tanganku. Murid Empu Blorok ini kepalkan tinju tangan kanannya. Salah seorang dari mereka telah merampas pedang warisan guruku. Mereka mesti benar-benar. Wiro menepuk bahu Pranajaya. Ya, sudah sobat, mari kita berangkat. Kedua pendekar itu meninggalkan telaga. Dengan ilmu lari cepat masing-masing, keduanya menuju kembali ke kota raja. Di saat itu, matahari telah menggelincir ke ufuk barat. Diam-diam, Pranajaya memperhatikan gerak dan cara lari Wiro Sableng. Pemuda ini bermata tajam dan berpikiran cerdas. Dia segera mengetahui kalau saat itu Wiro hanya mengeluarkan setengah bagian saja dari kecepatan ilmu larinya, sedang dia sendiri sudah mempergunakan keseluruhan kecepatan ilmu lari warisan Empu Blorok. Jika Wiro mau, pastilah dia akan ketinggalan jauh di belakang. Diam-diam, Pranajaya membatin, siapa dan murid guru sakti dari manakah sesungguhnya Wiro? Empu Blorok pernah menerangkan tentang tokoh-tokoh silat ternama di rimba persilatan, tapi tak pernah menyebut-nyebut seorang pendekar muda bernama Wiro. Dalam berpikir dan berlari itu, akhirnya mereka telah sampai di pintu gerbang kota raja. Wiro Sableng memperlambat larinya. Kulihat ada kelainan di pintu gerbang ini, kata Wiro. Pranajaya memperhatikan ke arah pintu gerbang. Apa yang diucapkan Wiro memang betul. Pada pintu gerbang kota raja kelihatan 10 orang pengawal, padahal sebelumnya cuma ada 2 orang yang berdiri di situ. Aku mendapat firasat mereka hendak membuat urusan dengan kita, kata Pranajaya. Kita lihat saja. Jika betul, tak usah ragu-ragu untuk memberi sedikit hajaran pada mereka, Prana. Begitu sampai di pintu gerbang kerajaan, ke-10 pengawal pintu gerbang berjejer rapi, masing-masing
memalangkan tombak. Salah seorang dari mereka maju membentak, "Berhenti!" Wiro Sableng dan Pranajaya hentikan lari masing-masing. Mereka memperhatikan rata-rata tampang pengawal-pengawal itu bengis semua. Yang tadi membentak berpaling pada salah seorang kawannya dan bertanya, "Apakah ini kunyuk-kunyuk yang tadi kau lihat melarikan diri dari kota raja?" Pengawal yang ditanya mengangguk. Meski sudah berganti pakaian, namun pengawal itu masih dapat mengenali Pranajaya dan juga Wiro Sableng. Pengawal yang tadi bertanya palingkan kepala kembali pada Wiro dan Prana. Dia segera hendak buka mulut berikan perintah. Namun, Wiro Sableng dengan cengar-cengir mendahului. Pengawal, omongmu seenaknya saja. Kau kira kami ini apa pakai memakai kunyuk segala? Coba, ngacakan mukamu di telapak kakiku ini dulu, baru nanti kau tahu apa kami yang kunyuk atau kau yang monyet. Habis berkata begitu, Wiro Sableng angkat tinggi-tinggi kaki kanannya dan diajukan tepat-tepat ke muka si pengawal yang tadi memaki. Tentu saja marah pengawal ini bukan alang kepalang. Bang, entah, kau lebih pantas daripada ditangkap hidup-hidup. Pengawal ini secepat kilat tusukan tombaknya kepada Wiro Sableng. Pendekar 212 ganda tertawa. Betul, makinya kemudian. Orang suruh berkaca, malah menyerang. Nih, makan kakiku. Puh! Hampir tak kelihatan bagaimana cepatnya gerakan kaki murid Eyang Sinto Gendang itu. Tahu-tahu tendangannya sudah mendarat di dagu si pengawal. Pengawal itu terpelanting jauh. Tombaknya mental, mulutnya berdarah, dan tubuhnya melingkar di muka pintu gerbang tanpa kabarkan diri. Melihat ini, 9 pengawal lainnya segera menyebar mengurung. "Berdebah laknat," kata salah seorang dari mereka. "Lebih baik kalian serahkan diri. Kalau tidak, nyawa kalian pasti tidak ketolongan." Siapa yang minta tolong soal nyawa padamu? Tikus pintu gerbang, damprat Wiro. Ulurkan kedua tangan kalian. Perintah pengawal yang seorang itu sambil mengeluarkan segulung tali besar. "Kalian harus kami seret ke hadapan 3 setan darah." Oh, jadi manusia-manusia muka kepiting rebus itu yang menyuruh kalian menghadang kami di sini, bentak Pranajaya. Tak usah banyak bacot. Ulurkan kedua tangan kalian. Wiro Sableng palingkan kepala pada Prana dan kedipkan matanya. Lalu pada pengawal itu dia berkata, "Kalau betul 3 setan darah yang memerintahkan kalian untuk menangkap kami, kami tak bisa berbuat apa-apa selain serahkan diri." Dan pendekar 212 ulurkan kedua tangannya pada pengawal itu seraya berkata, "Tapi saudara, kawanku cuma punya 1 tangan. Apakah kau akan ikat dia juga?" "Aku bilang, tak usah banyak mulut," sentak si pengawal. Tali yang di tangannya dengan cepat digulung dan mengikat kedua pergelangan tangan Wiro Sableng erat-erat. Mendadak, sepasang lengan yang sudah terikat itu bergerak. Terdengar satu pekikan. Tubuh si pengawal mental ke udara, terbanting ke atas atap pintu gerbang kota raja, mengeluh sebentar, lalu merosot jatuh ke tanah dengan mengeluarkan suara bergedebuk. 8 pengawal bergerak cepat ke arah Wiro Sableng. 8 tombak berkiblat, berkilau kuning di bawah sorotan sinar matahari sore. Pendekar 212 Wiro Sableng tertawa aneh. Dua tangannya bergerak cepat, tiada henti. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Buruan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.